Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai Value Engineering Study pada True Delta Facility. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Iskandar Zulkarnain, NIM 21011-814-0175 dari kelas B. Berikut adalah ringkasan deskripsi proyeknya, yaitu tujuannya dilakukan value engineering ini adalah untuk mendapatkan solusi untuk memotong sungai Sacramento dan sungai San Joaquin Delta. Nah, sebagai ganti melewati delta, diusulkan kanal baru melalui bagian utara delta yang akan dibuang ke delta tengah. Nah, lalu tujuan dari diadakannya proyek ini adalah untuk meningkatkan pengeluaran dan mengurangi salinitas di lokasi ekspor di delta selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Nah, karena aliran deltanya itu berkurang karena penarikan, selama periode kering dan kritis, air laut merambah lebih jauh ke delta selama siklus pasang tinggi. Lalu air salinitas tinggi ini dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan mentransfer salinitas ke pengguna hilir untuk menaikkan biaya perawatan. Next. Nah, tim proyek ini mempresentasikan konsep berikut kepada tim value engineering. Yang pertama adalah struktur asupan baru di HUD CA untuk menarik 4000 CF dari sungai Sacramento. Yang kedua, asupan baru akan memiliki struktur rak sampah dan layar berbentuk V atau layar ikan berbentuk gergaji dan fitur bypass ikan. Kecepatan penangkatan desainnya adalah 0,2 fps. Lalu yang ketiga, stasiun pompa akan dibangun sebagai bagian dari struktur intake untuk menarik 4000 CFS yang diperlukan. Yang keempat, air akan dikirim dari HUD CA ke South Fork dari sungai Mokelumne dekat pertemuan dengan Snodgrass Slough oleh kanal baru. Yang kelima, di ujung hilir kanal adalah struktur outlet struktur yang terjaga keamanannya untuk mencegah ikan berenang di hulu ke stasiun pompa. Nah, lalu ruang lingkupnya adalah yaitu untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4000 CFS dari HUD CA ke delta tengah. Oke. Nah, sebagai bagian dari penelitian, tim ditugaskan untuk mengoptimalkan konsep ini dan mempertimbangkan keberpihakan alternatif yang akan memungkinkan air diambil dari sungai Sacramento di suatu tempat antara Hood dan Walnut Grove CA. Lokasi pembuangannya tidak dibatasi. Next. Nah, lalu tujuannya dilakukan value engineering ini adalah yang pertama untuk menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk dampak perikanan. Lalu yang kedua, dan merekomendasikan penyelarasan yang disukai. Yang ketiga, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi. Lalu yang keempat, memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Nah, berikut adalah struktur dari tim studi value engineering. Oke. Nah, lalu pada metodologi VE ini menggunakan standar internasional yang didirikan oleh SAFE International The Value Society. Value metodologi menggunakan proses 6 fase yang dilaksanakan dalam format workshop dengan tim multidisiplin. Nilai dinyatakan sebagai hubungan antara fungsi dan sumber daya, di mana fungsi diukur oleh persyaratan kinerja, pelanggan dan sumber daya diukur dalam bahan, tenaga kerja, harga, waktu, dan lain-lain yang diperlukan untuk mencapai fungsi itu. Nah, metodologi value metodologi ini berfokus pada peningkatan nilai dengan mengidentifikasi cara yang paling efisien sumber daya yang paling efisien untuk secara andal menyelesaikan fungsi yang memenuhi harapan kinerja pelanggan. Oke, berikut adalah kendalanya. Kendala studi value engineering. Untungnya, pada studi VE ini tidak ada kendala seperti yang ditempatkan pada kemampuan tim untuk mengidentifikasi dan mengejar solusi kreatif untuk peningkatan nilai. Nah, berikut adalah perincian biaya konstruksinya, yaitu sehingga kalau di total itu diperoleh nilai 360.000 jika digenapkan. 360.000 kali $1.000.
Jadi 360 juta dolar. Nah, hasil workshopnya melalui diagram fast, tim menyimpulkan bahwa misi proyek ini adalah untuk memenuhi Record of Decision atau ROD yang diberikan kepada DWR oleh Calvet. Ya. Nah, lalu fungsi dasar yang harus dipenuhi untuk memenuhi ROD adalah meningkatkan kualitas air dan melindungi ikan. Lalu fungsi sekunder utamanya yang mendukung fungsi dasar termasuk mengurangi salinitas, mengurangi predasi, menghindari keterlambatan migrasi, dan mencegah cedera. Berikut adalah diagram fast yang diperoleh, di mana fungsi tertingginya yaitu untuk mendapatkan ROD tadi, untuk ROD tadi. Itu sebagai high order functionnya. Oke, nah. Dengan menganalisis fungsi-fungsi proyek ini memberikan wawasan pada tim utama sebagai berikut. Yang pertama itu adalah melindungi ikan, yaitu adalah pertimbangan penting dalam desain dan operasi pengalihan baru. Ini juga memiliki implikasi biaya yang signifikan. Lalu kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke dalam delta, yang akan berdampak meningkatkan aliran air bersih dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intrusi air asin dari teluk. Nah, berikut adalah alternatif-alternatif yang didapatkan dari studi value engineering ini. Yang pertama, ada alternatif CF04, yaitu mengalihkan di hood, membuka saluran ke low slough dengan pengurangan jejak kaki. Nah, pada konsep aslinya yaitu dengan mengalihkan 4000 CFS air dari Sungai Sacramento di Hood dan lepaskan di South Fork dari Sungai Mokelumne di Beaver Slough. Nah, alternatifnya yaitu dengan mengurangi jejak pengangkutan dan mempersingkat saluran, lalu pengurangan isi serupa diharapkan pada pompa dengan biaya yang jauh lebih murah. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu dapat mengurangi biaya, mengurangi dampak lingkungan, lalu menghilangkan pesangon fasilitas pertanian. Sedangkan kerugiannya yaitu mengurangi manfaat kualitas air, menghadirkan aliran ke area dengan kendala hidrologi, menggunakan perataan kanal periferal untuk proyek yang berbeda. Nah, biaya aslinya itu 358.936.000 dolar. Lalu yang kedua ada alternatif CF10, yaitu struktur pengambilan di utara Walnut Grove atau Lock. Nah, konsep aslinya yaitu melibatkan asupan 4000 CFS di Hood dengan pembuangan ke South Fork dari Sungai Mokelumne dekat Beaver Slough. Lalu alternatifnya adalah tiga keberpihakan alternatif dikembangkan. Alternatif A, B, dan C akan dibuang ke Sungai Mokelumne, Snodgrass Slough, dan South Fork Mokelumne River. Diperoleh keuntungan yaitu menghasilkan pengurangan biaya proyek, mengurangi dampak langsung, meninggalkan 4000 CF di Sungai Sacramento dari Hood ke Kota Lock. Sedangkan kerugiannya yaitu pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, dampak publik atau lingkungan yang lebih besar, dampak pada hidrolik kanal salib delta. Oke. Next, yang selanjutnya ada alternatif CF15, yaitu mengalihkan di Georgiana Slough dan potong saluran melintasi Staten Island ke South Fork. Konsep aslinya yaitu mengalihkan 4000 CFS air dari Sungai Sacramento di Hood dan lepaskan di South Fork dari Sungai Mokelumne di Beaver Slough. Alternatifnya yaitu mengalihkan 4000 CFS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke Fork selatan Sungai Mokelumne di utara, pertemuannya dengan Beaver Slough. Diperoleh keuntungannya yaitu panjang 4,2 mil versus 12 mil, tidak ada ikan yang menangani hilir layar, satu jembatan jalan umum di intake, tidak diperlukan rak sampah. Sedangkan kerugiannya yaitu kualitas air berkurang sedikit. Right of way lebih mahal, sedikit di luar batas ROD, konstruksi sifon lebih sulit, konstruksi layar lebih sulit. Selanjutnya ada alternatif CF19, yaitu mengalihkan di beberapa lokasi dan mempertimbangkan kapasitas saluran penerima hilir dalam mencari dan mengukur pengalihan. Konsep aslinya yaitu melibatkan asupan 4000 CFS di Hood dengan pembuangan ke South Fork dari Sungai Mokelumne dekat Beaver Slough. Alternatifnya yaitu menyediakan pengalihan
di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4000 CFS. Keuntungannya yaitu yang pertama, saluran angkutnya lebih kecil dan lebih pendek, fleksibilitas dan keandalan yang lebih besar dalam pengoperasian, lalu memungkinkan variasi dalam pola sirkulasi atau aliran data. Lalu kerugiannya adalah kemungkinan memperbesar saluran yang ada, biaya O dan M yang sedikit lebih tinggi, kemungkinan peningkatan kualitas air yang lebih rendah dibandingkan dengan DWR. Nah, lalu ada yang selanjutnya alternatif CF38, yaitu meningkatkan kapasitas pengalian delta cross channel atau DCC dan menambahkan layar ikan. Konsep aslinya yaitu fasilitas DCC yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui Snodgrass Loch dan sistem Sungai Mokelumne. Alternatifnya yaitu memperbaiki pada gerbang DCC yang ada, memperluas saluran pengalihan DCC yang ada, serta penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Keuntungannya adalah menambah keandalan pengalihan ke fasilitas ekspor delta, lalu menambah fleksibilitas operasi fasilitas, tidak berdampak pada lalu lintas kapal di daerah tersebut. Sedangkan kerugiannya yaitu menimbulkan biaya tambahan, mengakibatkan perubahan pada ketinggian permukaan air hilir yang dapat merusak saluran hilir dan pengguna air, lalu mendorong penarikan tambahan oleh pengguna hilir. Nah, selanjutnya ada alternatif DF01, DF yang pertama, yaitu layar pelat vertikal di sungai. Konsep aslinya yaitu melibatkan beberapa layar V, yaitu layar tipe bar profil vertikal berukuran 4000 CFS dan terletak di dalam saluran intake. Konsep alternatifnya yaitu fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan di sungai akan mencakup sekitar 1200 kaki panjangnya dengan 20 kaki layar dalam untuk memberikan kecepatan pendekatan 0,2 fps. Keuntungannya, ikannya tidak perlu ditangani, mereka tetap di sungai, puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir, tidak diperlukan pemompaan bypass atau saluran bypass kembali ke sungai. Sedangkan kerugiannya yaitu biaya konstruksi yang lebih tinggi, diperlukan lebih banyak perawatan, serta lebih sulit mempertahankan kecepatan pendekatan seragam pada permukaan layar. Lalu ada alternatif DF27, yaitu menyediakan tempat sampah dan gerbang kepala di sisi Sungai Tanggul dan menemukan struktur intake di sisi darat. Konsep aslinya yaitu menempatkan seluruh struktur intake di sisi Sungai Tanggul. Alternatifnya yaitu untuk menjaga ukuran layar vena lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir. Keuntungannya yaitu menyimpan struktur penting di sisi kering tanggul, konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak, lalu dapat diterapkan ke layar konsep asli. Kerugiannya yaitu akan memerlukan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur. Nah, lalu ada keuntungan tambahan, yaitu studi nilai itu biasanya menghasilkan manfaat di luar pengamatan biaya. Manfaat ini dihasilkan sebagai bagian dari alternatif yang tadi, saran desain atau dari pengamatan yang dilakukan oleh tim atau salah satu peserta lain selama workshop. Nah, berikut adalah keuntungan tambahan yang tadi yang diperoleh, manfaat-manfaatnya. Yang pertama, tim VE mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dalam proyek seiring dengan kemajuan pengembangan proyek. Tim VE juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan baru di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Juga terkait dengan ikan, tim VE memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Lalu yang keempat, analisis keprihatinan ikan juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan di migrasi hulu. Nah, lalu ada resolusi alternatif. DWR telah meninjau berbagai alternatif yang disajikan dalam laporan ini dan telah memutuskan untuk mengevaluasi lebih lanjut alternatif CF04, CF10 ABC, CF15, CF19, dan CF38 dengan pemodelan tambahan untuk menilai dampak hidrolik dan dampak pada pengurangan salinitas. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, meskipun penyelarasan yang diusulkan untuk fasilitas True Delta tampaknya merupakan solusi yang dapat dilakukan, itu bukan penyelarasan yang lebih disukai. Penjajaran ini membutuhkan pembangunan kanal baru yang sangat mahal.
Ada beberapa lokasi lain di mana air Sungai Sacramento dapat dialihkan secara substansial, akan mengurangi yang Sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Lalu yang kedua, evaluasi lebih lanjut harus dilakukan pada pengalihan lebih banyak air di Delta Cross Channel yang kami percaya akan memiliki dampak bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang jauh lebih berkurang. Lalu yang ketiga, tim value engineering mengevaluasi baik dalam saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa in-river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan, tetapi biayanya sangat tinggi. Oleh karena itu, kami merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Yang keempat, kami merekomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan penghalangan ikan untuk saluran baru disediakan menghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi hulu. Nah, berikut adalah total perkiraan biaya. Itu diperoleh nilai $443.878.610. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.